Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan si Komar berbagi kisah memanen hikmah. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi cerita nih. Kita akan membahas tentang perkembangan atau hambatan perkembangan yang dialami oleh anak-anak. Seringkali anak-anak itu banyak yang mengalami hambatan perkembangan. Salah satunya adalah autis. Nah, tentunya sudah banyak ya mendengar kata atau apa ya istilah atau cerutukan bahkan itu tentang autism atau autis. Nah, apa sih itu autis? Nah, autis ini adalah salah satu bentuk hambatan perkembangan pada anak. Kenapa disebut hambatan perkembangan? Karena hampir seluruh aspek kehidupannya itu terhambat atau mengalami gangguan aspeknya, mulai dari kognitifnya, cara berpikirnya, mulai dari emosinya, sosialnya, motoriknya, perilakunya, itu hampir semuanya mengalami hambatan sehingga disebut sebagai hambatan perkembangan pervasif. Nah, kayak apa ya, ciri-cirinya? Banyak hal ya, bahwa secara berpikir seringkali apa yang dia pikirkan anak-anak autis ini yang dia pikirkan itu kadang-kala kita tidak paham. Karena apa? Karena kadang-kadang menggunakan kode-kode. Kenapa kok bisa kode-kode? Tidak. Ya, karena kadang-kadang banyak sekali yang mengalami hambatan intonasi secara verbal. Banyak yang belum bisa berbicara dengan baik sehingga kadang-kadang hanya menggumam atau dengan menunjuk sesuatu. Nah, ini adalah ciri khas dari hambatan perkembangan kognitifnya. Menyampaikan sesuatu pesan itu kadang-kadang melalui beberapa isyarat-isyarat. Nah, perkembangan pervasif ini sangat luas sekali dan autis ini menjadi sesuatu yang unik dan bahkan diteliti dan menjadi salah satu anak yang mengalami berkebutuhan khusus atau masuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus atau ABK. Oke teman-teman, kita akan banyak nih mengupas tentang autis, ciri-cirinya. Salah satu yang sering muncul adalah bahwa anak-anak dengan tipikal autis itu suka sesuatu yang berputar. Apa ya, kipas angin gitu kan? Atau ini kan berputar ya, globe. Oke, global. Mereka akan sangat tertarik pada sesuatu yang berputar sampai memandanginya gitu, dipandangi terus. Ini berjam-jam ya. Jadi tidak hanya satu putaran terus dia berhenti, tapi berjam-jam. Dan senang dengan sesuatu yang detail-detail, yang kadang-kala kita tidak paham, tetapi dia akan melihat misalnya adalah internet deadline 20 derajat, letaknya di mana pulau itu akan paham. Bahkan saya punya pengalaman nih, dulu saya punya murid itu yang sukanya gambar peta, dan ketika menggambar peta itu persis sekali dengan apa yang ada di global. Nah, jadi luar biasa. Ada beberapa tipikal autis yang menyukai sesuatu yang dianggap menarik bagi dia. Biasanya sesuatu yang detail itu dia sangat bisa rigid. Dan ada juga nih ciri khasnya adalah ini melihat sesuatu benda-benda yang kasat mata, misalnya ada kerikil kecil itu, dia sangat tertarik juga untuk memainkannya. Terus kemudian ada yang menjadikan sesuatu benda yang tidak lazim sebagai bahan mainannya. Misalnya apa? Ini kan banyak sekali ya buku-buku di sini ya. Mereka akan menggunakan buku ini misalnya menjadi kayak dibuat kayak kereta api. Nah, nanti dia akan kereta api gitu kan, terus kemudian disandingkan dengan benda-benda yang lainnya. Ini dia mengibaratkan, mengekspresikannya sebagai kereta api. Ketika ada orang lain yang mengganggu, maka dia akan marah. Geser sedikit kayak gini jatuh ya misalnya, mereka juga akan marah. Mereka akan menata lagi sampai persis sekali. Ini. Jadi ketika jatuh yang ditata, dia terus akan berulang-ulang lagi. Dan dia akan menjaga supaya tetap utuh di dalam urutannya yang sesuai tadi.
Nah, kemudian yang unik lagi dari anak-anak yang mengalami gangguan perkembangan pervasif ini adalah bahwa di usia 3 tahun itu biasanya sudah bisa mulai dikenali dengan ciri khas ketika berjalan jinjit. Jinjit ini biasanya kebiasaan sudah dimulai di usia 3 tahun, jadi bisa, oh ini kenapa ya, apakah ada yang sakit dengan kakinya, ternyata tidak juga. Nah itu, terus kemudian yang sering tampak terjadi adalah hambatan sosial ketika diajak tatap muka gitu, tidak mau memandang dengan lurus, jadi pandangannya entah kemana. Itu secara sosial, artinya apa, mereka punya punya apa ya, dunia sendiri yang orang lain tidak tahu nih. Jadi mereka asik dengan dunianya sendiri, diajak pandangan itu nggak mau. Terus kemudian secara sosial juga kadang-kadang disentuh itu nggak mau. Nah ini hubungannya dengan motoriknya, mereka akan sensitif, indranya itu sangat sensitif, dipeluk gitu juga sering kali menolak. Karena apa? Karena secara motorik dia sangat sensitif sekali, sehingga dari lingkungan itu harus peka bahwa anak ini tidak mau dipeluk, itu ya sudah berarti tidak nyaman bagi dirinya. Itu. Terus secara psikomotorik ada beberapa hal yang khas nih. Suka tepuk-tepuk sendiri, gitu ya. Jadi ini namanya terus kemudian mengepak-ngepakkan tangan. Ini namanya flapping. Tiba-tiba terus kemudian tepuk-tepuk, flapping gitu. Nah ini menunjukkan gejala-gejala motoriknya. Terus secara emosional, tiba-tiba dia akan senang sekali, tapi setelah ketawa secara emosional dia meledak-meledak. Satu detik yang lalu dia ketawa, 1 detik berikutnya dia akan menangis. Bahkan kalau super tantrum, dia bisa tantrum, apa yang dia inginkan tidak tercapai, almari segini itu bisa guling semua. Itu namanya hipertantrum. Nah ini adalah hambatan-hambatan emosional. Kenapa bisa kok hipertantrum? Ya karena kadang-kala apa yang dia inginkan, apa yang dia kehendaki itu lingkungan tidak cepat dalam melakukan respon, karena ya lingkungan juga kurang paham mungkin. Nah inilah kita harus memahami lebih detail tentang apa itu autism. Nah seperti tadi saya katakan bahwa ini adalah perkembangan pervasif, hampir semua aspek itu terhambat sehingga membutuhkan beberapa penanganan yang spesifik, tidak hanya dilakukan oleh seorang dokter, fisioterapis, ataupun psikolog atau guru yang memiliki keahlian dalam pendidikan berkebutuhan khusus, tapi harus terintegrasi. Banyak yang harus dibenahi atau ditreatment, mulai dari mungkin karena seringnya jinjit, terus kemudian flapping, ada beberapa unsur kadang-kadang juga sulit untuk memegang pena, sehingga membutuhkan ahli-ahli fisioterapis. Untuk apa? Untuk supaya motorik sensoriknya itu berjalan dengan bagus, sehingga menggunakan terapi sensory integration misalnya atau SI. Kemudian ada beberapa anak autis yang mengalami hambatan dalam berbicara atau mengungkap sesuatu. Itu mungkin karena ada permasalahan di oralnya, atau memang oralnya nggak masalah nih, tetapi bagaimana memproduksi katanya terhambat, sehingga perlu bantuan dari seorang terapi bicara atau ahli dalam ini ya, terapi bicara ya, seorang terapis bicara.
itu perlu untuk membangkitkan kemampuannya untuk melafalkan apa yang dia inginkan. Terus bagaimana dengan perilakunya? Perilakunya kan dalam beberapa aspek itu susah untuk dikontrol, maka perlu terapi applied behavior analysis atau ABA, applied behavior analysis. Itu bisa minta bantuan psikolog ke psikolog atau ke guru pendidikan berkebutuhan khusus di sekolah-sekolah untuk menerapkan dengan ABA. Kemudian ada beberapa kasus autism itu yang karena ada cedera otak gitu, itu mengalami kejang, sering kejang atau tik, jadi tiba-tiba kayak kejang gitu dalam hitungan menit, bahkan ada yang berulang sampai kejangnya berulang. Nah, ini perlu terapi medis atau farmakologi secara pengobatan. Siapa yang bisa menangani? Bisa psikiater atau dokter itu yang menangani tentang tumbuh kembang anak. Jadi memang sangat kompleks sehingga memang membutuhkan pelayanan yang juga khusus. Itulah gambaran tentang autis. Apakah autis ini adalah sebagai aib keluarga atau setelah autis itu tidak ada masa depan? Kita tidak bisa mendahului takdir Tuhan, karena banyak sekali anak-anak autis yang dengan penanganan yang tepat itu dia menjadi orang-orang yang hebat juga. Kalau kita pernah melihat atau menyaksikan tentang film India ya, yang Shahrukh Khan itu, yang terorisme itu menceritakan tentang beberapa sosok tentang autis yang untuk menunjukkan kebenarannya. Nah, dia bisa melakukan seperti itu. Bahkan banyak sekali nih kisah-kisah yang seseorang yang hafal sampai ribuan kata, kemudian ratusan lagu. Nah, itu juga ada beberapa autis yang seperti itu, yaitu autism savant autis. Jadi secara intelektualitasnya sangat tinggi, tapi memang cara pemikirannya berbeda dengan kebanyakan orang, sehingga itu tetap mengalami hambatan kognitif. Nah, terus ada loh beberapa autis yang sampai bisa ke sekolah itu, ke perguruan tinggi bahkan. Tetapi ketika di perguruan tinggi itu ada shadow-nya, jadi ada pengawalnya. Jadi kenapa kok bisa tawal? Karena ketika dia tantrum atau emosional, kadang-kadang autis ini akan lari ke sana ke sini, mau nabrak gitu, ini dan bingung sendiri gitu. Ya enggak apa-apa, ketika itu tantrum maka lingkungan harus mengkondisikan. Dia seolah-olah nabrak tapi nggak kena gitu. Ngeprank ya, bukan ngeprank gitu. Tapi memang ya itulah karakteristiknya. Tapi bisa kok dikelola. Artinya autism itu adalah hambatan perkembangan, tetapi tidak selamanya hambatan perkembangan itu menjadi batasan untuk mengaktualisasikan diri. Nah, tentunya peran lingkungan itu sangat dibutuhkan untuk membantu orang-orang atau anak-anak dengan autis ini untuk mengeksplor dirinya lebih. Dan kita sebagai masyarakat umum gitu, hentikan judgement terkait dengan autis. Bahkan ada banyak judgement bahwa itu dianggap sebagai anak bodoh, kutukan setan dan macam-macam. Hilangkan, karena autism itu adalah hambatan perkembangan pervasif dan bisa dioptimalkan perkembangannya sehingga anak ini akan menjadi berguna bagi dirinya, keluarganya, dan terlebih untuk masa depannya yang lebih cerah. Jadi stop judgment, mari bantu anak-anak autis untuk berkembang, menatap kehidupan yang lebih baik dan diridhoi Tuhan. Terima kasih. Saya si Komar pada kesempatan kali ini mengucapkan semangat kepada siapapun yang dianugerahi, diamanahi Tuhan memiliki anak berkebutuhan khusus autis. Jangan pantang menyerah, karena ini adalah amanah Tuhan
dan sebagai bonus nanti ketika ikhlas, ketika bisa menjalinnya, insya Allah surga menanti. Terima kasih, sekian dari saya, Sikomar, dosen psikologi Unisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.